Sudah membahas begitu tadi pandangan dari dunia usaha berkaitan dengan angka PMI yang terus terkontraksi dalam beberapa bulan terakhir dan tadi saya juga tanyakan begitu seperti apa alasan utama di balik melemahnya angka PMI ini. Nah, Anda sendiri mungkin bisa menggambarkan Pak Andri atau mungkin Anda punya beberapa poin yang bisa ditambahkan begitu berkaitan dengan kondisi yang ada saat ini, kemudian juga Hmm. alasan utamanya silahkan Pak Andri. Ya, sebetulnya ada dua, Mbak. Pertama adalah terkait dengan permintaan domestik yang menurun karena daya beli tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang cukup clear begitu ya. Tetapi yang kedua itu adalah adanya penurunan permintaan dari luar begitu ya. Jadi permintaan dari China ini cukup turun dan kita bisa melihat pelemahan ini terjadi cukup mengganggu juga industri di China dan terutama kalau kita berbicara mengenai industri di dalam negeri, mitra strategis kita itu adalah China dan perdagangan yang cukup besar ya, baik itu ekspor maupun impor itu juga ke China dan saya melihat ini dua faktor yang cukup krusial gitu, Mbak. Kalau kita melihat di sisi lain juga terkait dengan selain permintaan domestik dan juga permintaan dari luar begitu, ini juga ada serangkaian sebetulnya ya, salah satu bom waktu saja sebetulnya. Bom waktu di mana kita digempur terus-terusan oleh produk impor, dan kita juga bisa melihat bahwa beberapa industri sudah mengalami penurunan dari utilisasi produksinya. Jadi kapasitas dari produksinya tidak maksimal gitu ya. Ini karena memang mereka sulit untuk menjual produknya di dalam negeri. Mhm. Salah satunya karena memang sudah semakin banyak produk-produk impor membanjiri pasar di dalam negeri. Jadi sudah sulit untuk menjual karena daya beli di dalam negeri, sulit juga untuk mengekspor, ditambah mereka memang saat ini sedang melawan ya gempuran-gempuran dari produk impor begitu, Mbak. Jadi ini menurut saya bom waktu yang sudah hampir meledak begitu ya. Setelah kemarin-kemarin industri sudah mulai teriak begitu ya, Oke, tapi dalam hal ini belum ada extraordinary effort yang oke. diberikan Baik. oleh pemerintah. Baik, apakah ini spesifik begitu untuk, produk-produk tertentu saja sebetulnya Pak Andri yang Anda maksud ya tadi untuk bom waktu atau memang, ini juga begitu untuk, hampir ke seluruh sektor sebetulnya menurut Anda seperti apa? Ya, saya melihat bahwa produk-produk, hampir semua produk mengalami hal yang sama gitu ya. Mhm. Saya mencermati misalnya dari petrokimia, yang kita melihat dari Permendak 36, lalu berubah menjadi sekarang Permendak 8, lantasnya jadi direlaksasi ya, yang awalnya dilindungi 12 pos tarif menjadi hanya satu pos tarif untuk petrokimia. Nah ini menurut saya juga mereka sedang suffering juga begitu ya. Kita tidak perlu bicara tekstil tepatnya Pak Danang begitu ya, sering sekali kita berbicara dengan hal yang sama. Ini juga sudah banyak ya di media, bahkan kemarin disampaikan sendiri oleh jubir Menteri Perindustrian ya, bahwa ada penurunan di sana. Lalu kita bicara juga baja. Nah, baja ini kalau kita melihat hanya komoditas atau produk plate saja ya, tapi kalau kita berbicara yang lain, CRC, HRC dan lain sebagainya, nah ini sedang menurun utilisasinya di bawah 80% dan ya mereka sulit juga untuk ekspor karena permintaan dari China juga menurun. Jadi menurut saya hampir semua produk mengalami hal yang sama. Kemungkinan besar ya dengan penurunan permintaan dari China, ketakutannya adalah program-program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti hilirisasi nikel yang Mhm. sekarang menjadi bahan baku dari besi baja di China, ini permintaannya bisa saja menurun gitu. Dan Oke, ini menurut saya salah satu tantangan tersendiri gitu ya ya. bagi
Indonesia gitu. Apakah Oke, nanti ke depan semakin sulit gitu untuk mencari market-market yang baru ini. oke, Jadi baik salah baik. satu yang memang harus dilindungi adalah pasar domestik begitu, Mbak. Oke.